1, 2, 3. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya kakak-kakak sekalian? Ketemu lagi dengan Kakak Sabila Channel. Masih di Bogor, masih di Ciawi. Ini kita lagi jalan ya. Kemarin kalau kakak sudah lihat videonya, kemarin kita jalan dari hotel yang sebelumnya. Nah ini kita mau ke tempat wisata yang ada di Ciawi nih ya. Dan kita juga sempat nginap di sana. Di sana ada villanya. Tapi kita pisah ya video villanya dengan tempat rekreasinya. Jadi kita pisah biar nggak durasinya kepanjangan. Untuk villanya nanti videonya setelah ini. Nah untuk jalannya ini jalan arah Ciawi. Nah ini kita di arah jalan yang tembus ke puncak atau ke arah alternatif Sukabumi Tapos. Ini kita belok ke kanan ya. Nah ya di situ ada pelangnya. Tempat yang mau kita tuju adalah Sevili. Ya kita belok ke kanan di sini nih. Dan alhamdulillahnya kemarin perjalanan kita lancar ya dari hotel yang sebelumnya. Dan kakak yang belum nonton video kita nginep di hotel di Ciawi itu kakak bisa nonton ya, atau nanti di deskripsi ayah taruh ya untuk link video hotel yang kita tinggal sebelumnya. Nah ini perjalanan seperti ini, jalanannya mulus, nggak rusak. Nah ini kita belok ke kiri, kalau ke kanan itu ke arah ke Sukabumi Ciawi ya. Nah kita ke kiri nih. Dan untuk jalan ini juga pernah kita lewatin waktu kita mau nginep di Jambuluwok. Videonya kakak bisa lihat di video bawah ya. Kakak ketik Kakak Sabila Channel Jambuluwok, itu ada nama tempatnya. Nah perjalanannya sama seperti ini. Nah kalau ke kiri itu kalau nggak salah ke puncak Tapos. Nah ini kita ke kanan ya, arah ke kanan. Nah di persimpangan ini kita belok ke kanan, nanti kita juga ke arah ya Camp Hulu Cai. Jadi ini bisa jalan tembus nih. Jadi untuk jalan tembus bisa lewat sini juga. Nah tujuan kita adalah Sevili, itu 660 meter lagi di depan. Cuma di daerah sini nih banyak angkot yang pada ngetem dan itu pada nutupin jalan. Jadi kita mesti sabar-sabar di sini ya. Kemarin itu hari Jumat jadi relatif sepi. Tapi kalau hari Sabtu Minggu ini kemarin agak macet ya jalannya. Nah itu Jambuluwok Resort ada di sebelah kiri, kita lewatin. Kita terus saja, nanti kita akan ke tempat yang kita tuju. Nggak lama lagi kita akan sampai di tujuan kita. Karena kalau dulu kita nginep di Jambuluwok itu kelihatan ya tempat yang kita tuju. Nah ini dia Sevili, sudah ada papan namanya di situ ya. Nah udah mau sampai di Sevili ini, jalanannya agak sedikit rusak ya, tapi nggak terlalu panjang yang rusak ini. Nah nanti kita harusnya belok ke kanan, tapi karena kemarin kita nyampe sebelum sholat Jumat, kita mau sholat Jumat dulu nih, jadi kita lurus saja. Tapi ternyata di dalam Sevili juga ada masjid, tapi masjidnya dia nggak terlalu besar ya. Kita cari masjid di daerah sekitaran sini. Setelah selesai sholat Jumat baru kita masuk ke Sevilinya. Dan setelah selesai sholat Jumat kita kembali ke jalan Sevili tadi.
kita mau masuk ke dalam ya. Nah, ini sebelah kiri ini adalah tempat yang kita tuju nih. Nah, untuk yang sewa villa ternyata kita juga mesti bayar tiket masuk ya. Nah, untuk harga tiket masuknya nanti kakak bisa lihat sendiri ya. Dan di sini kita diberhentikan ya untuk ditanya berapa orang. Kemarin kita kena 5 orang termasuk Nadia itu yang berumur 3 tahun ya, itu sudah kena tiket masuk. Jadi kita tetap bayar walaupun kita sudah sewa villa, kita tetap bayar ya. Jadi kakak menginap di villa atau tidak tetap bayar tiket masuk. Nah, ini tempat-tempatnya adalah Seville Resort dan Camp. Ini di Jalan Raya Veteran ya 111 Banjarsari RT 01 RW 04 Ciawi Bogor Regensi Jawa Barat. Dan ini sudah renovasi ya Seville ini. Jadi kalau dulu itu pintu masuknya kecil, sekarang sudah dibuat besar ya. Jadi dia sudah menambah, jalannya diperbesar, tidak seperti dulu lagi. Karena kalau kakak lihat di Google itu jalan masuk pertamanya itu kecil banget. Nah, ini tiket masuknya 25.000, tarif parkir motor 5.000, mobil 20.000, elf 20.000, bus 40.000. Jadi itu dia tarifnya ya. Dan karena kita nyewa villa di sini ya, kita mau check-in villanya dulu. Nah, untuk check-in villanya atau hotel itu ada di depan sana ya. Kita parkir di sini, saat pintu masuk kita parkir dulu untuk check-in ya. Nah, di depan sana itu merupakan front office-nya, tempat kita lapor untuk check-in. Tapi karena kemarin jam 1 siang belum bisa check-in ya, jadi kita main-main dulu di tempat wisata yang ada di Seville ini sambil menunggu jam check-in jam 2 siang. Nah, ini kemarin kita habis sholat Jumat pas langsung ke sini ya. Jadi masih sekitar jam 1. Nah, untuk menunggu 1 jam kita lumayan kita keliling-keliling di daerah Seville ini nih. Dan untuk tempat wisatanya ini ya, Seville Resort dan Camp dengan luas 1,5 hektar ya kurang lebih ya. Dan kemarin itu lagi ada pembangunan yang baru ke area belakang. Ini dia mulai buka jam 6 pagi dan tutupnya itu jam 12 malam. Jadi kalau kakak mau main-main ke sini ya, mungkin kakak datangnya maghrib ya, kakak nggak perlu takut karena dia baru tutup jam 12 malam ya. Jadi kalau untuk tempat Seville ini dia baru jam 12 malam tutup ya. Sedangkan kalau untuk restoran ya, restoran utamanya dia tetap buka sampai jam 12 malam. Tapi kalau untuk yang restoran yang dekat-dekat atau yang kecil-kecil itu dia jam 10 ya sudah mulai tutup. Tapi kalau untuk keseluruhan tempat ini jam 12 malam baru dia tutup semua. Dan di sini banyak sekali tempat permainannya ya, yang berbayar ya maupun yang gratis. Ya, kalau yang gratis itu dia adalah yang fasilitas villa. Tapi kalau yang untuk kakak pengunjung ya itu tetap berbayar ya. Nah, kalau kolam renang itu kan gratis ya kalau yang sewa villa, dan hotel itu gratis. Tapi kalau kakak di sini nggak sewa villa atau nggak sewa hotel tetap berbayar. Nah, ini beberapa villa ya, di sini ada Cherry Blossom yang ada di sini, dia seperti rumah kayu ya. Nanti harga-harganya kakak bisa lihat di brosur yang ayah sertakan ya, di foto di video ini atau di video setelah ini yang di villa-villanya ya. Dan kemarin jujur karena kita belum tahu ya sebagus apa Seville ini dan tempatnya, jadi kemarin kita nggak jauh-jauh dari villa karena kita destinasi utamanya tadi mau ke villa aja. Nah, di sini ternyata ada tempat pemancingan ya, ini tempat pemancingan yang berbayar ya, jadi kakak bisa sambil mancing di sini. Dan ikannya ini ikan nila, kalau dulu ikan mas tapi sekarang sudah ikan nila. Nah, kemarin ayah Sabila pengen mancing di sini, cuma waktunya nggak kekejar ya.
karena kemarin itu banyak banget yang kita videokan ya, kemarin sampai lupa ini kita nggak sempat mancing di sini. Nah ini untuk mancing di sini, memancing selama 2 jam, dapat alat pancing, umpan ikan sebanyak 2 kilo dan kelebihannya nanti berbayar. Untuk biayanya kemarin 120.000 ya, dan itu sudah mendapatkan semua ya, dari memancing 2 jam, alat pancing, umpan ikan, dan ikan 2 kilo. Kalau lebih bertambah ya, nanti ada tambahannya untuk biayanya per kilonya, nanti dari Sevili yang tahu harganya seperti itu. Nah ini salah satu yang gratis ya. Kalau untuk masuk ini kita main labirin di sini, ini mempusingkan ya, memusingkan atau membuat ribet. Kalau nggak tahu jalan keluarnya muter-muter di sini aja nih, tuh kayak Nadia jalan balik lagi ketemu lagi dengan kita di pintu masuk. Nah ini dia yang gratis ya, jadi kalau yang gratis seperti ini. Dan kemarin jembatan itu kalau nggak salah kita kalau foto-foto di atas tempat pemancingan itu berbayar 5.000 atau 10.000 gitu. Nanti biaya-biayanya pokoknya di video akhir ayah tampilkan di bagian akhir video ya. Nah ini ada peta-petanya juga. Di sini juga kita bisa sewa otopet sepeda ya, otopet sepeda listrik dan lain-lain, itu bisa kita sewa ATV ya, ada penyewaannya. Nah di sini ada juga nih jembatan-jembatan untuk foto-foto gratis ya di sini tuh. Jadi kayak di air terjun ini salah satu yang gratis ya, tempat foto-fotonya, dan banyak tempat-tempat yang lain. Selain itu di sini juga kita bisa ngasih makan ikan maupun burung ya. Nah ini dia tuh tempat ngasih makan ikan dan burung, seperti ada taman, tapi taman ini ada burung-burung darahnya dan ada ikan nilanya. Kita beli makanan ikan ataupun burung kurang lebih 5 sampai 10.000 ya, dan kita bayar sendiri ya, atau bilangnya kejujuran ya, toko kejujuran. Jadi kita gak ada yang jaga itu, yang jual makanan ikan atau burung ini nggak ada yang jaga. Jadi kita hanya memasukkan uang ke kotak dan kita ambil ya, untuk ambil makanan burung atau ikannya tuh kayak Nadia tuh. Dan kalau di sini villanya tuh macam-macam ya, jadi dia ada yang 4 kamar, ada yang 3 kamar, ada yang 1 kamar. Nah ini kalau ini yang seperti hotel dia. Nah kamar-kamar villanya juga sama seperti hotel, jadi kamar-kamar villanya itu ada nomor-nomornya ya, jadi nggak sama dan bentuknya seperti hotel. Jadi TV-nya itu ada di dalam kamar semua, nggak ada yang di luar, dan nggak ada karaoke. Jadi semua bentuknya seperti hotel. Nah termasuk yang di sebelah kiri ini nih termasuk hotel. Dan kemarin kita udah dikasih tahu nih ya, waktu kita jalan kita dikasih tahu bahwa kamar kita sudah ready dan kita suruh ambil kunci ya, untuk kunci villanya ya. Nah ini kita mau ambil kunci ke depan tempat villa. Nah ini ada yang buat camping juga ya, ini tenda ya, ini seperti tenda, dan itu ada kamar mandi di dalamnya. Nah ini yang hotel-hotel yang per 1 kamar ya, jadi dia seperti hotel yang kamarnya banyak gitu. Nah ini juga ada tempat biliarnya di sini ya, ini dekat restoran ya, dengan restoran utama. Jadi kalau kita sarapan itu ada restoran besar di situ ya. Nah ini koin, berbayar koin 5.000 kalau nggak salah untuk main biliar satu koinnya ya. Dan ini juga ada yang jual binatang-binatang, burung, hamster ya, banyak banget di sini. Ini di tempat kita sewa sepeda atau ATV, ini dijualnya di tempat itu. Nah tuh ada yang jual tikus, hamster ya, burung-burung tuh ya. Jadi banyak hewan-hewan yang dijual di sini nih. Nah ini Nadia tertarik dengan beca mini nih, dia pengen nyobain ini, cuma siapa yang mau goesin, kakaknya nggak mau. Jadi akhirnya kemarin karena bingung pilihannya kita mau sewa apa, akhirnya kita pilih ATV dan sepeda listrik aja. Untuk biayanya ada di sini ya. Nah kita bisa sewa sepeda dewasa 10.000 ya per 1 jam,
maupun sewa alat-alat yang lainnya nih ya. Seperti di sini nih kakak bisa lihat ya, ada motor listrik, skuter listrik, mobil ATV ya, ada mobil buggy tuh, macam-macam ya. Ada ATV besar, kereta wisata, beca ya, ada kuda poni, kuda tunggang, koin biliar, tuh harganya ada di situ semua ya kayak. Jadi nggak usah ditanya lagi biaya sewanya berapa. Kalau kakak tonton videonya, kakak bisa lihat sendiri di situ ya. Dan akhirnya kita sewa ATV ya, ini sekitar 60 ya, 50 sampai 50 ribu tergantung besar kecilnya ATV-nya ya. Kalau yang kecil itu 50, ke yang besar 60. Nah itu kita sewa sama sepeda listrik juga. Kalau sepeda listrik ini 25.000 ya, dan kita keliling jalan-jalan pengen tahu seberapa luasnya Seville ya. Ternyata luas banget. Jadi dengan luas 1,5 hektar, Seville ini banyak banget ya wahana-wahana foto selfie. Tapi ya ini kita bisa liburan murah ya, jadi nggak ribet, nggak pusing. Karena kalau kita ke tempat liburan yang model sekarang di daerah puncak, ke tempat sananya sudah macet, sampai di sana berbayarnya mahal juga dan belum tentu bisa nginep. Nah ini di sini ada tempat pemancingan nih di belah kanan kita ya. Nah ini kita keliling, jadi jalannya di sini nih satu arah semua ya, dan itu dicampur jalanan untuk kendaraan umum maupun kendaraan yang disewa seperti sepeda listrik, ATV ya, otopet dan lain-lain. Ini ada marka-marka jalurnya, jadi kita harus ikuti petunjuk di situ, arahnya kemana kita ikuti ya. Nah ini kita bisa lihat di sini luasnya ya. Ini sebelah kiri itu juga, di bawah itu juga banyak atau tempat foto-foto selfie ya, dan sebelah kanan ini ada hotelnya dari Seville. Sedangkan di sebelah kiri itu yang di bawah itu dia tempat yang lagi viral ya. Nah ini ke kiri nih, nah ada kandang burungnya, ada kolam renang waterboomnya maupun tempat lainnya ya. Jadi di sini banyak pilihannya, dan itu ada yang berbayar dan ada juga yang gratis. Jadi tergantung dari kakak ya mau kesananya, dan kakak bisa tanya. Kalau memang berbayar ya, kalau kakak keberatan nggak masuk nggak apa-apa, tapi kalau kakak mau masuk ya monggo silakan. Karena di Seville ini ya untuk tempat foto gratis banyak ya, kecuali wahana-wahana kolam renang, waterboom ya. Kalau kakak nggak nginep itu mesti bayar. Nah ini waterboom sebelah kiri nih, dan itu ada istana boneka di situ juga. Jadi istana boneka itu dia kayak jualan boneka gitu ya, dan kalau mau masuk ke dalam itu kemarin ada biayanya kalau nggak salah ya. Nanti di video di akhir ya dipoto ya. Nah ini kalau kita masuk ke sini kita nggak bayar nih, kita foto-foto di atas ya, video dari atas. Ini nggak bayar karena kita nggak masuk, kita di jembatannya nih. Tuh ini ada waterboom di bawahnya ya. Waterboomnya lumayan besar, cuman ini karena kemarin kita sore datangnya, dan di sana kan dingin ya kalau sore, dan itu mau tutup kalau merenangnya kalau sore. Jadi kita kemarin nggak bisa masuk ke dalam tuh ya. Latar belakangnya gunung bagus banget tuh ya. Dan kalau kita ke belakang ini masih banyak ya tempat-tempat foto lainnya dan tempat-tempat wisata lainnya. Tuh kakak juga bisa naik kayak odong-odong begitu di sebelah kanan tuh. Kalau nggak salah berbayar 10.000. Dan ini juga ada penginapan nih sebelah kanan ini. Dia kayak villa gitu ya, tapi modelnya kamar per kamar. Dan itu ada nomor-nomornya kamar-kamarnya ya. Ada yang 3 kamar, ada yang 2 kamar. Nah ini pemandangan dari tempat
naik ATV, jadi kakak bisa juga masuk ke dalam sini ya. Kalau kakak sewa ATV atau sepeda listrik, nah ini bisa ke sini nih, masuk ke sini nih, dan ini masuknya gratis ya. Yang penting kakak ada bawa ATV ya, atau sewa ATV gitu ya. Tuh ya, latar belakangnya bagus banget ini. Nah, ini tempat wahana-wahana pariwisata yang buat anak-anak di belakang sini, dan di sini juga ada boom car ya, ada sewa-sewaan ATV, sepeda dan lain-lain. Di sini ada mandi bola di belakang kanan ya. Jadi ini banyak banget dan luas nih. Kita ke belakang lagi ya, di depan kita itu lagi dibangun juga di resort. Nah, ini yang paling belakang nih, resortnya yang paling belakang ini paling bagus ya, karena ini ada danaunya. Kita bisa nginep di atas danau gitu ya, dan itu banyak ikannya tuh ya. Ini yang paling baru nih, jadi dia kayak rumah-rumah Lombok tapi dia di atas danau tuh ya, rumah kayu gitu ya. Nah, latar belakangnya ke belakang tuh bagus, dan itu sebelahnya ada sawah-sawahnya ya. Dan di belakang itu juga ada kolosium ya, seperti kolosium di Roma. Nah, tapi kita nggak bisa ngelihat lama-lama di sana ya, karena kemarin lagi dalam proses pembangunan, jadi kita cuma bisa masuk, keliling, keluar lagi tuh ya, lagi dalam pengerjaan. Jadi kita nggak bisa foto-foto di dalam, tapi kita foto-fotonya di luar tuh ya. Ada kolosium seperti yang di Roma, dan itu bagus banget pemandangannya, ada gunungnya dapet, dan ada kolosiumnya nih. Ayah sewa sepeda listrik waktu sorenya ya, atau motor listrik. Nah, kita jalan-jalan sama kakak Sabila nih. Nah, ini kita masuk ke dalam tuh ya, tuh. Jadi di dalam kolosiumnya ini seperti ini, tapi karena kemarin kita lagi ada pengerjaan, masih belum selesai, jadi kita nggak bisa lama-lama, kita cuma muter-muter aja di dalam. Setelah itu kita keluar ya, tuh lagi diperbaiki sama pekerjanya, lagi dirapikan gitu ya. Nah, ini pas waktu sewa ATV, waktu paginya ya. Jadi kemarin ayah Sabila sorenya nyewa sepeda listrik atau motor listrik, malamnya sewa ATV itu. Dan setelah selesai sewa ATV, kita mau jalan-jalan lagi nih ya. Tuh, kita mau masuk ke dalam lagi. Di sini juga ada masjid atau musholanya, walaupun nggak terlalu besar, tapi dia ada fasilitas untuk melaksanakan sholat ya. Nah, kalau yang gratis ini kolam renang yang di sebelah kiri ya. Jadi kolam renangnya dia nggak terlalu besar. Nah, kita kalau nginep di situ bisa berenang. Cuma kemarin anak-anak diajak ke situ nggak mau berenang, nggak tahu kenapa. Dan itu juga banyak yang jualan-jualan, toko-tokonya. Nah, kakak juga kalau nginep di sini, kalau mau cari makan ya ini gampang banget ya. Kalau mau warung-warung kecil ini dia tutup jam 10, jam 9 dia udah tutup. Tapi kalau yang besar dia nggak tutup, dia sampai jam 12 malam. Ya, tuh kalau yang di musola itu di depan kita itu ya, sebelah kanan ya. Jadi musolanya ada dekat parkiran ini nih tuh. Ini tempat parkirnya untuk yang sewa villa ya, maupun yang umum. Jadi kadang-kadang campur di sini. Nah, ini kalau Sabtu Minggu sepanjang jalan ini rame nih yang parkir, karena ada orang yang mau sewa villa setelahnya, dan ada orang yang mau check out gitu ya. Jadi tempat parkirnya memang agak sedikit kurang ya kalau dilihat, karena tamu umum yang nggak nginep dan yang nginep campur. Tuh di situ ada rumah Hobbit, dan di bawah itu ada perkampungan Cina atau Chinatown. Nanti kita lihat ya. Dan untuk parkiran villa ya, ini ada di sini kalau kita ya. Jadi yang villa di bagian bawah, kita parkirnya di sini dekat pintu gerbang sana, dan dekat tempat check in. Kita turun ke villanya itu ke bawah tuh, Chinatown. Nanti villanya deket Chinatown di bawah ya. Nah, ini arah ke Chinatown. Nah, di situ ada banyak-banyak tanaman, dan ini banyak tangganya ya. Jadi kalau dibilang kurang ramah terhadap orang tua, kurang, karena ini berundak ya. Jadi walaupun ada buat kursi roda ya, tapi ini panjang jalan ke bawahnya tuh ya, karena ini orang umum juga bisa tuh, banyak yang foto-foto di depan Chinatown-nya. Dan ini kalau kita mau ngasih makanan ikan ataupun burung, nah ini kotak kejujurannya nih, kita masukkan uangnya 5.000 ke situ, nanti kita ambil makanan ikannya ya.
Dan sekarang kita mau keliling ya di daerah Chinatown ini. Ya kalau Chinatown masuk ke dalam itu berbayar 10.000, sedangkan kalau ke kiri ini atau lurus ini kita gratis, nggak bayar. Nah di situ banyak spot-spot foto ya. Nah ini kita ke kiri ini rumah Hobbit ya. Nah di bawah itu juga ada penginapannya. Nah kita dilarang untuk masuk ke dalam karena itu penginapan ya. Tapi kalau untuk foto-foto duduk-duduk di sini boleh. Dan ini area villa ya, ini area villa yang 3 kamar tuh ya, 3 kamar 2 kamar. Nah kalau yang 4 kamar yang kakak Sabila itu dia sudah ada kolam renangnya di depan. Nah itulah mungkin kenapa anak-anak gak mau berenang lagi di tempat yang umum ya, karena kita kalau tempat umum jauh, lumayan jauh. Nah jadi di depan villa kebetulan kita ambil yang 4 kamar dan itu dapet namanya kolam renang free, dan itu hanya khusus untuk kita ya. Nah ini kita kembali turun ke area bawah, itu masuk ke area ton, tapi ini untuk yang foto-foto ya. Nah kalau kita nyebrang ke sana itu pintu masuknya tadi yang ada pagodanya. Nah itu berbayar 10.000 dan itu ada pintu gerbangnya. Nah ini dia kolam ikan yang jadi ikoniknya Seville ya. Jadi kalau dulu ngelihat Seville itu pasti di YouTube atau di tempat iklan-iklannya itu pasti ke tempat kolam ikan ini nih tuh ya. Jadi kita jalan di tengah-tengah kolam ikan, di tengahnya itu ada tempat duduknya. Tuh kakak Bila ayah suruh ke depan jalan ya. Tuh ini dia kalau ikonnya Seville ya, tuh ada ikannya, di tengah ada tempat duduk ya, masuk ke dalam. Nah ini jalannya seperti ini nih, dan di sebelah kanan itu ada penginapannya juga ya, itu yang kamar per kamar juga, jadi banyak ya penginapannya. Itu kebanyakan di daerah area pinggir kalau penginapannya itu. Nah sekarang kita ke tempat penginapan yang kamar per kamar ya tuh. Jadi ini ada seperti penginapan ya, tuh di bawah dan di atas ya, tergantung kakak ambil tipe apa, itu berbeda ya. Untuk lebih jelasnya kakak bisa hubungi manajemen dari Seville langsung ya. Nah tuh ada yang ini tipe apa nih, Clover tuh ya, ini yang Clover ya, di sebelahnya juga ada, jadi banyak. Nah ini malamnya nih pagoda tuh ya, cakep ya. Kalau kakak lihat video ayah Sabila yang live pasti tahu nih
ya, karena kakak kemarin live juga. Dan ini suasana malamnya seperti ini ya, Chinatown, bagus banget. Dan ini dekat banget, dekat villa yang kemarin kakak Sabila sewa dan keluarga ya tuh. Jadi bagus banget nih. Nah ini kita malam masuk ke dalam karena kita dapat voucher ya, gratis masuk ya kalau kita nginep di villa. Jadi kita dapat voucher gratis masuk ke dalam untuk foto-foto. Nah ini bagusnya memang malam-malam. Karena apa? Karena lampunya banyak dan terang nih tuh ya. Jadi banyak spot foto di sini. Nah ini pagodanya ini dari bawah ke atas, kakak bisa naik ke atas tuh ya. Bisa foto-foto juga di sini pakai pakaian adat dari Cina ya. Nah tuh ada Sun Gukong ya, ada Pad Kai. Nah ini kolam renangnya nih. Ini kolam renang yang ada di restoran utamanya. Jadi restoran utamanya malam-malam itu masih buka. Dan kemarin kita keluar cari makan di restoran utama ini ya, karena dia sampai jam 12 malam dan pemandangannya bagus banget, syahdu banget, dan hawanya sejuk ya, nggak dingin tapi sejuk, adem-adem ya gitu, adem-adem dingin gitu. Nah tuh ya, jadi malam-malam itu banyak cahayanya ya. Jadi kalau kakak kesini malam bagus juga ya, dari jam 7 malam lah ya, atau setelah maghrib kakak berangkat dari rumah ya, atau sore tergantung jarak kakak dari mana ya. Kalau perjalanannya singkat habis maghrib kakak jalan, kalau jauh dari Jakarta ya sekitar jam 4 sore ya, atau jam 3 sore tuh ya. Malam-malam tuh banyak yang nongkrong di restoran utamanya nih yang besar, sedangkan restoran yang kecil-kecilnya tuh banyak yang tutup tuh. Jadi luas daerahnya ya. Nah kemarin kita mau nerbangin drone, cuma banyak gangguan sinyal ya, karena kemarin banyak tower di situ. Akhirnya kita nggak bisa nerbangin drone karena sinyalnya banyak gangguan wifi atau sinyal wifi. Jadi nggak tahu kenapa kemarin mungkin lagi kacau, jadi kita nggak bisa nerbangin drone ya tuh. Nah ini suasana malamnya banyak cahaya seperti ini nih tuh ya. Dan ini makanan kita sudah datang. Ayah kemarin pengen makan pizza, nggak tahu kenapa, dan minum susu coklat ya, susu coklat tuh ya. Pizzanya seperti ini, waduh enak banget ini. Nah ini susu coklatnya. Nah ini tom yum, mamanya makan tom yum dan susu putih. Nah ini kolamnya. Nah ini kolamnya katanya bisa dipakai, cuma nggak tahu kenapa jarang yang berenang di sini ya, nggak ngerti ya, karena malu atau bagaimana ya. Dan besok juga kalau kita nginep di villa atau apa di hotelnya, kita sarapannya di sini ya. Kalau kakak nginap di sini itu sarapannya di situ. Dan di depan restorannya itu ada tempat biliar tuh ya, tempat biliar ya, 5.000 per 1 koin. Dan ini dekat penyewaan ATV, sepeda ya, dan macam-macam, sepeda listrik, motor listrik ya. Nah ini dia. Dan ini informasi penyewaan ya, harga fasilitas ya yang bisa kita sewa di sini tuh, motor listrik, skuter, sampai kolam renang dewasa tuh ya. Tuh ada di sini, sampai kuda tunggang juga ada, semuanya ada di sini ya. Kakak bisa di screen capture atau di pause ya.
di hold videonya untuk jelasnya. Nah ini dia odong-odong ya, kalau naik ini berbayar 10.000. Jadi kalau kakak mau naik itu capek jalan ke belakang, bisa sewa itu ya, atau per orangnya biaya itu 10.000 ya. Sewa seluruhnya bisa, mau perorangan bisa. Nah ini restorannya sudah malam nih, udah jam 10 tutup. Nah di sebelah kiri itu kolam renangnya ya, kolam renangnya. Dan ini villa kita nih ya, ini villa yang kita sewa kemarin. Di depannya sudah ada kolam renang. Untuk videonya di video setelah ini ya, karena reviewnya kalau kita buat seluruhnya atau semuanya itu kepanjangan videonya, makanya nanti kita pisah untuk review villa yang ini ya, dan untuk Seville-nya kita pisah. Nah ini villanya, dan di sebelahnya itu Chinatown ya. Nah besok video setelah ini kakak bisa lihat untuk review villanya seperti apa ya. Tuh Chinatown-nya di sebelah kanan ya. Dan untuk harga-harganya kakak bisa lihat di sini ya, ini lokasi peta Seville-nya, jadi luas banget ya. Nah ini yang harga-harga sewa sepeda dan wahana-wahana yang ada di sini atau destinasinya ya. Tuh ada spot fotonya, tuh kakak bisa lihat ya di zoom ya. Nah ini dia harga-harganya berdasarkan brosur yang kemarin ayah dapat ya dari Seville. Tuh ada Istana Boneka, Chinatown, Labirin ya. Nah ini ada promo-promonya juga tuh ya, kakak bisa lihat di situ. Nah mumpung masih ada promo ya, kemungkinan masih ada, kakak boleh ya sewa atau langsung ke sana aja, atau langsung hubungi admin dari Seville-nya ya. Tuh ya. Nah kalau kecepatan nanti kakak bisa hold aja videonya. Dan sekian dulu video dari kakak Sabila, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kakak semua yang cari villa, cari penginapan tempat rekreasi yang gak ribet-ribet di daerah deket dengan Puncak, Bogor ya, atau Jakarta ya, karena di sini ada villa dan lain-lain. Dan untuk video villanya nanti kakak bisa lihat di video setelah ini, jangan lupa untuk ditonton ya. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen, dan share-nya, karena itu sangat berarti buat kakak Sabila biar semangat buat video selanjutnya. Dan yang sudah subscribe, like, komen, dan share-nya, kakak Sabila ucapkan banyak terima kasih. Sekian video dari kakak Sabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.